Sekarang ini beberapa produk sepeda motor memang hampir mirip-mirip dari segi desain, terutama brand Yamaha dan Honda. Hal ini juga membuat para FBH dan FBY terus berdebat tentang siapa yang lebih dulu dan siapa yang mencontek. Seperti Honda Scoopy dan Yamaha Vino, Vario dan Aerox, NMAX PCX, dan masih banyak lagi. Ada beberapa yang memang Yamaha duluan dan brand lainnya mengikuti, namun ada juga yang ternyata membuat lebih dulu namun tidak diketahui secara luas dan baru terkenal setelah brand lain naik daun. Nah, di video ini kita akan membahas tentang beberapa motor yang sebenarnya lahir lebih dulu namun dianggap meniru. Motor apa saja kayak itu? Tonton sampai selesai. Kita ke motor pertama, adalah Yamaha Vino dan Honda Scoopy. Honda Scoopy generasi pertama dirilis di Indonesia pada tahun 2010. Dari awal muncul, Scoopy sudah mengusung tema retro serba membulat yang ternyata mampu menarik hati konsumen. Padahal kala itu desain beberapa sepeda motor yang sedang digandrungi di tanah air adalah desain futuristik serba meruncing. Melihat kesuksesan Scoopy, akhirnya Yamaha mencoba peruntungan di segmen yang sama dengan meluncurkan Yamaha Mio Vino pada tahun 2012. Ketika pertama kali diluncurkan, nama dari motor ini masih mendompleng nama besar skutik sejuta umat pabrikan Garbutala kala itu, yaitu Mio. Motor ini pun terbilang cukup sukses dalam penjualannya, sehingga pada tahun 2014 skutik retro ini pun disegarkan dengan mesin baru yang sudah injeksi dan desain yang sedikit meruncing pada bagian headlamp juga lampu sainnya. Nah, melihat dari tahun peluncuran kedua motor ini di tanah air, sudah jelas Scoopy yang lebih dulu diperkenalkan. Maka beberapa fanboy pun menganggap Vino lah yang mencontek Scoopy. Namun kenyataannya berbeda. Ternyata kedua motor ini sudah lebih dulu diluncurkan di Thailand, Yamaha Vino pada tahun 2006, sedangkan Honda Scoopy diluncurkan pada tahun 2009. Jadi jelaskan siapa yang lebih dulu membuat skutik retro dari kedua merek ini dan siapa yang terinspirasi sehingga ikut membuat motor di segmen yang sama. Motor yang kedua adalah Honda PCX dan Yamaha NMAX. Honda PCX 160 memang sempat menyedot perhatian beberapa waktu lalu ketika pertama kali di-launching, tepatnya di bulan Februari 2021. Selain karena cc-nya yang pertama menjadi 160 cc, promosi dari motor ini pun sangat gencar dilakukan oleh AHM. Tidak seperti peluncuran Honda PCX 150 sebelumnya. Hal ini menandakan sepertinya Honda sudah serius di segmen maxi skuter kelas 150 atau 160 cc ini. Sebelumnya, Honda PCX 150 versi lokal pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Namun sepertinya AHM masih belum all out untuk menumbangkan dominasi dari Yamaha NMAX 155. Sementara sang raja maxi skuter tanah air yaitu Yamaha NMAX sudah mengaspal di tanah air sejak tahun 2015. Skutik Gambot ini terbilang sangat sukses di pasaran bahkan hingga saat ini. Penyegaran terakhir pun dilakukan dengan penambahan beberapa fitur modern. Dalam hal ini yang di-highlight Yamaha adalah fitur Y Connect. Jika dilihat dari sejarah tadi, yang lebih dulu ramai adalah Yamaha NMAX 155, sementara Honda PCX baru menyusul beberapa tahun berikutnya. Namun ternyata yang lebih dulu di sini adalah Honda PCX. Jika pada kasus Vino tadi adalah karena Vino tidak masuk pasar tanah air ketika pertama kali launching, di Honda PCX ini sedikit berbeda. Honda PCX sebenarnya sudah masuk pasar tanah air sejak tahun 2010. Kala itu statusnya masih CBU, alias diimpor secara utuh dari Thailand. Berbeda dengan generasi terbarunya yang menggunakan mesin 150 cc, Honda PCX yang diluncurkan saat itu masih menggedong mesin 125 cc. Motor yang ketiga adalah Honda Sonic dan Suzuki Satria F150. Jika membicarakan motor bergenre Ayago di tanah air, yang terlintas di kepala kita adalah Suzuki Satria F150. Walaupun beberapa tahun ini akhirnya ada juga yang menemani di segmen ini dari brand lain yaitu Honda Sonic 150.
Suzuki Satria 150 lahir pada tahun 2004. Inilah awal era Satria bermesin 4 tak dimulai. Mulanya diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubahan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Motor ini mengusung tagline Hyper Underbone, menggunakan mesin DOHC 4 katup berbendingin cairan, berkonfigurasi tegak dan berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Motor ini pun laris manis di kalangan anak muda. Sampai-sampai ada yang mengatakan Satria Fu ini adalah satu-satunya tulang punggung Suzuki Indonesia. Dalam hal ini Suzuki yang memproduksi sepeda motor. Bahkan saking larisnya, akhirnya pada tahun 2015 Honda tertarik untuk mencoba di segmen ini dengan meluncurkan Honda Sonic 150R. Nah, atas dasar inilah beberapa biker tanah air menganggap Honda Sonic menjiplak desain Satria Fu, terutama para biker baru yang mungkin saat Sonic 125 dulu dipasarkan di tanah air bahkan anak itu belum lahir. Ya, Sonic 125. Motor ini sudah lebih dulu dijual di tanah air sejak 2001, namun masih berstatus CBU dari Thailand, sehingga tidak terlalu laku di pasar Indonesia dikarenakan harganya yang sangat tinggi. Motor yang keempat adalah Honda DN01 dan Yamaha R25. Kalau poin yang satu ini tidak desain secara keseluruhan dari R25 dan DN01, namun hanya dari desain headlampnya saja. Sekarang ini memang sedang tren desain dengan headlamp yang menunduk, seperti Honda Vario 125 dan 150, Honda Beat, Yamaha Aerox, Ninja 250, CBR 250RR, sampai CBR 1000RR. Headlamp dengan desain seperti ini memang membuat tampilan dari kuda besi ini menjadi semakin agresif karena terlihat meruncing dan sangat mengintimidasi. Sehingga tidak heran beberapa motor yang ingin terlihat sangar menerapkan desain ini. Namun siapa sih yang pertama kali memakai desain ini sehingga menjadi tren seperti sekarang ini? Adalah Yamaha R25 atau di beberapa negara memiliki nama Yamaha R3 dikarenakan beberapa negara tersebut memiliki kapasitas mesin yang sedikit lebih besar dari R25 yakni 300 cc. Yamaha R25 pertama kali di-launching pada Mei 2014. Indonesia menjadi tempat lahirnya Yamaha R25 untuk pertama kalinya di dunia berkat kepercayaan prinsipal Yamaha Jepang yang menilai semakin berkembangnya peminat sepeda motor light sport di Indonesia. Motor ini pun laris manis di pasaran, sampai-sampai penjualannya sempat mengalahkan kompetitor terkuatnya di kelas ini yaitu Kawasaki Ninja 250. Kembali ke desain headlamp menunduk. Setelah Yamaha R25 launching, lebih tepatnya pada Januari 2015, Honda menyegarkan skutik andalannya yaitu Honda Vario 125. Di penyegaran kali ini, Honda juga menambahkan tipe yang lebih tinggi yaitu Vario 150. Memiliki desain tegas meruncing yang sedikit kaku layaknya robot membuat motor ini menarik banyak perhatian, terutama pada headlampnya yang menunduk dan sudah menggunakan teknologi LED. Dan dari sinilah klaim kalau Vario mencontek R25 muncul. Pada saat itu keributan ini bisa ditemukan di beberapa grup motor di Facebook. Entah grup motor apapun itu, pembahasannya adalah Vario mencontek R25. Klaim ini sepertinya memang benar adanya kalau Vario terinspirasi oleh Yamaha R25. Namun hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Perlu kalian ketahui beberapa tahun sebelum R25 lahir dengan desain headlamp seperti ini, Honda sudah lebih dulu memakai desain headlamp menunduk di Honda DN01. Lebih tepatnya pada tahun 2005. Honda DN01 pertama kali diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2005. Motor ini pertama kali dipasarkan di Jepang dan Eropa pada tahun 2008. Lalu Amerika pada tahun 2009. Motor ini awalnya sempat menarik banyak perhatian, namun sayangnya usia produksinya hanya sampai 2010 saja. Mungkin karena tidak berumur panjang itulah sehingga motor ini kurang dikenal banyak orang. Honda DN01 dibekali mesin V-twin SOHC berbendingin cairan dan berkapasitas 680 cc dengan sistem pembakaran yang sudah injeksi. Nah, itulah 4 motor yang duluan lahir namun dianggap meniru kompetitornya di tanah air yang bisa kami rangkum. Apabila ada kesalahan atau ada beberapa motor yang memiliki nasib serupa namun belum kami bahas di sini, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.